Box. Ya, box fotonya, remote plotnya. Ada yang masih ingat box plot di slide berapa ya? Saya sedang buka box plot, nyari box plot. Box plot. Satu lagi tugas yang kita ada. Baik. Oke, yang pertama ya, terkait OGIP ya. Oke, OGIP ada satu, oke saya ini dia ya, sensoring dulu. Ya, ini ya Mas, OGIP ya. Siap Pak. Oke. Oke. Sinkron ya. Ya, oke baik. Nah, OGIP ini adalah ya grafik yang menunjukkan sebenarnya frekuensi kumulatif ya, hampir sama dengan diagram frekuensi kumulatif, hanya dia garis ya, garis ini. Kemudian untuk ininya bawahnya ya, karena di sini dia terkait dengan IQ score di grup yang low ya. Ini adalah batas ini ya, batas rendah terkait dengan kelasnya ya. 49 ya, 49 39 sorry sebentar, mana ada data aslinya ya, sebentar saya lihat data aslinya. Oke. Ada data aslinya sebentar ya, 4 jadi ini aja.
Saya lihat data aslinya dulu ya. Bentar. Data aslinya terkait IQ score ya. Data. Baik, ya. Terima kasih Mas ya. Terkait dengan OGIP ya, secara ini adalah konsep adalah OGIP ini adalah dia menghubungkan garis ya, tapi dia frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif yang dia dihubungkan garis ya, kemungkinan sehingga kemungkinan akan tetap terus naik ya. Kemungkinan akan terus tetap naik ya, karena dia frekuensi relatif ya. Satu itu. Yang kedua, ketika di atasnya frekuensi relatif, berapa sih yang di bawahnya ini? Nah, kalau yang di bawahnya ini, kalau misalkan buku Viola menyebutkan bahwa dia adalah batas rendah ya, batas terendah terkait dengan misalkan kita punya IQ score ini ya, 50 sampai 69, 70 sampai 89, 90 sampai, nah ini kan adalah frekuensinya. Kalau tambahkan frekuensi relatif kan di sini 2 tambah 33 nanti 35. Nah, sedangkan titik itu nanti akan di mana tempatnya ya tempatnya di mana kalau histogram dia menggunakan titik tengah misalkan seperti itu ya di titik-titiknya. Nah, ini menggunakan batas nilai terendah. Nah, batas nilai terendah ketika kalian menggunakan IQ score kan sudah belajar ya waktu awal di bab berapa ya, bab 2 awal ya, ketika kita menggunakan distribusi selang ya, distribusi selang ataupun namanya di sini kan namanya interval ya. Oh ya, namanya interval ya. Kita ingin melihat batas aktual bawah sebenarnya itu berapa sih? Nah, ini adalah batas aktual bawah sebenarnya. Misalkan di sini dikurangi 0,5 kan, 49, itu adalah batas aktual bawah sebenarnya ya. Kalau misalkan saya kembali lagi ke bab 2 kemarin, ini adalah batas aktual bawah sebenarnya, sehingga itu langsung masukkan di OGIP-nya. Nah, ini ada batas aktual terendahnya ya, menggunakan batas aktual bawah terendah. Ya. Kalau ininya kan udah jelas ya, dia pasti terus naik. Sedangkan ininya adalah batas aktual ya Mas, batas aktual nilai selang terendahnya, interval terendahnya ya. Kalau misalkan kita di sini 50 sampai 69 ya, batas bawah aktual ini adalah 49,5 ya. Ya, batas bawah aktual ya. Nah, ini betul batas bawahnya 49,5 batas aktual. Seperti itu Mas untuk yang OGIP. Terus kemudian nanti kalau misalkan ada konfirmasi lagi silakan ya. Terus yang kedua terkait dengan box plot ya. Nah, kalau box plot itu bukan hanya untuk mencari pencilan sebenarnya, tetapi box plot itu lebih menggambarkan banyak ya sebenarnya, bukan hanya terkait dengan pencilan. Hampir sama ketika kalian cuma memang di box plot ini ketika itu pencilan atau bukan akan terbuktikan ya. Beda kalau kalian menggunakan pola sebaran atau histogram ya, kalian membuat namanya misalkan oh ini ada pencilan, itu hanya berdasarkan pola atau gambaran visual. Nah, tetapi kalau menggunakan box plot, data dia merupakan outlier itu akan jelas ya, terbukti gitu bahwa misalkan dia ada outlier ya. Tetapi
ya, box plot ini tidak hanya menggambarkan outlier, ya, dia bisa menggambarkan ya ukuran pemusatan, ya, ukuran pemusatan yang lebih robust yaitu menggunakan median, ya, sehingga ya box plot ini bisa membandingkan dua data, ya, ketika kita sandingkan, dia box plot bisa membandingkan dua data, ya, misalkan ada data, misalkan ya, ini UTS 505, ini UTS 50 sekian. Nah, itu bisa dibandingkan ya. Ya, kenapa? Karena tadi terlihat dia ada pemusatan datanya terlihat median lebih robust, satu itu. Yang kedua, dia ukuran keragamannya juga ada ya. Ukuran keragamannya ada yaitu bisa Q3 min Q1, range yaitu ya, ukuran keragaman. Kemudian ya sebaran data bisa terlihat ya. Kalau kalian seperti ini lihat, dia sebaran datanya akan terlihat dia lebih melenceng ke kanan ya. Misalkan dia ada nilai maksimumnya, misalkan seperti itu ya. Selain itu dia jelas dia ada nilai pencilannya terlihat. Jadi seperti itu Mas. Box plot itu ya, box plot itu tidak hanya menggambarkan adanya outlier, tetapi dengan box plot outlier itu akan jelas terbuktikan ya. Ketika kita seperti ini, box plot itu akan jelas terbuktikan nih bahwa di sini ya. Kalau kemarin misalkan ada yang pakai sebaran horizontal atau sebaran histogram dan lain-lain ya, terkait dengan outlier itu tidak terbuktikan karena kita hanya melihat sebaran saja. Tetapi kalau box plot terbuktikan, satu itu ya. Dan dia bisa mengukur ukuran pemusatan, ukuran keragaman, dan sebaran data bisa terlihat. Jadi seperti itu Mas, untuk yang kedua ya, box plot itu tidak hanya mengukur outlier ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ya, D ya, 3D ya. Auditor pajak mengetahui bahwa berdasarkan pengalaman ya. Nah, tadi kan probability berdasarkan pengalaman boleh ya. Misalkan ini adalah pengalamannya AR ya di KPBC tertentu atau pejabat di KPBC tertentu ya, karena dia sudah berkecimpung di dunia perpajakan ya, dia sudah dianggap mahir misalkan, sehingga dia berdasarkan pengalamannya dia misalkan 10% dari laporan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak dikategorikan sebagai tidak benar ya. Menurut beliau misalkan kan auditor pajak, peluang SPT tidak benar itu adalah 10%. Atau itu. Jika diambil 6 sampel sekarang dalam laporan SPT yang diambil secara acak, 6 sampel ya, kita punya N6 ya. Berapa rata-rata nilai harapan SPT yang tidak benar, ini berapa probabilitas hanya SPT yang tidak benar, ini kan probabilitas ya hanya 1 dan sebagainya. Berapa probabilitas paling sedikit ada 2 SPT yang dikatakan tidak benar, misalkan seperti itu. Nah, yang terakhir, apakah asumsi 10%, ya, asumsi 10% tadi ini ya, ini kan berdasarkan pengalaman 10%, laporan SPT yang dikategorikan sebagai tidak benar dapat dipertahankan jika, nah ada jikanya ya, jika masih terlihat screen sharing saya? Ya, lihat ya. Jika, lihat ya di sini jikanya, ya. Nah, jika ya ditemukan ada 2 SPT yang dikategorikan tidak benar. Nah, ada 2 SPT dikategorikan tidak benar. Sekarang kita lihat saja di sini ya. Ya. Nah, ini bisa di sini nih. Kalian bisa yang nomor D ini ya bisa berkaitan dengan C ini. Ya. Ya. Kita lihat di C ini berapa sih probabilitasnya? Paling sedikit ada 2 SPT yang dikategorikan tidak benar. Ya. Nah, kalian bisa mencari paling sedikit ada tidak 2, berarti kan kalian bisa mencari X sama dengan 2 nih. X sama dengan 2 kan. Ketika X itu, ketika X-nya itu adalah, ya tadi tidak benar. Berarti kan X tidak benar itu 2 dan peluangnya adalah 0,1. Ya. Ya, di sini sehingga kalian bisa mencari peluang ya. Peluang X pada saat ada. Kalian bisa nyari peluang X pada saat sama dengan 2. Nah, peluang X pada saat sama dengan 2 kalian bisa cari ya berdasarkan C ini ya. Kemudian hasilnya berapa? Misalkan ya dihasilkan berapa ya, bisa langsung di sini atau ya kalian bisa di sini. Ini kan 2 nih ya, kita X dapat 2, ditemukan 2. Sampel tadi berapa? 6 ya. Sampel 6 ya. Ya, betul kan?
ditemukan 2 dari sampel 6 ya. Ya, diambil secara acak ya. 2/6 berapa? Boleh begini berapa? Sepertiga. Berapa? Kalau bisa jika peluang jangan 1/3 berapa tuh? 0,3 ya? 0,33 ya? Berarti kalau dipersenkan berapa? 30. 30 ya? Nah, kalau dari sini berarti saya sebenarnya bisa mengasumsikan bahwa 10% itu tidak benar. Ya, kenapa? Karena ya dari sampel N sebanyak 6, kemudian ya ditemukan 2 SPT yang tidak benar. Ya, maka ya 2 SPT tadi ya ditemukan 2 SPT tadi peluangnya adalah 2/6. 2/6 itu adalah 0,3 yaitu 0,3 dikasih ya 30%. Sehingga asumsi 10% itu tidak benar karena tadi ini ya ditemukan 2 SPT dari 6 sampel yang dipilih secara acak. Itu Mas. Oke, ada lagi Mas? Pak tadi izin Pak, tadi berarti yang OGIF kalau misalkan pertanyaannya gambarkan OGIF kurang dari dan lebih dari itu dalam satu kurva jadi 2 Pak, 1 yang kurang dari. Oke, kalau itu 2 berarti Mas, 2 ya, kurang dari. Kalau kurang dari kan menggunakan batas bawah ya, batas bawah aktual ya. Kalau lebih dari menggunakan batas atas aktualnya ya Mas ya, ditambah 0,5 berarti Mas seperti itu. Akan tetapi bisa saja Mas dijadikan satu grafik ya. Jadi satu grafik boleh saja Mas. Ya, jadi kan ini titik 49 di sini ya. Kalau misalkan dia dianya pakai maksimal, pakai yang titik yang maksimalnya ya. Jika memang itu memungkinkan pakai 2 grafik seperti itu Mas. Siap. Terima kasih Pak. Sama ya, bukannya yang 3C itu bukan P2 tapi boleh nggak Pak kalau kita misalkan ambil 1 dikurangi probability 0 tambah P probability 1 gitu Pak. Betul Mas. Ya, betul. Yang C itu paling sedikit ada 2 ya. Ketika dia menyebutkan paling sedikit ada 2, sedangkan saya punya N-nya 6, berarti paling sedikit 2 ya, bisa 2, 3, 4, 5, 6 kan? Ya. Daripada saya memilih banyak 2, 3, 4, 5, 6 menghitung seperti itu, saya cukup misalkan menghitung 0 dan 1 ya. Ya. 0 dan 1 yang benar. Ya. Peluang 0 dan 1 yang benar berapa ditambahkan baru nanti dikurangi kan 1 dikurangi peluang 0 dan 1 ya. Seperti itu? Siap. Ya, seperti itu ya. Siap, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Belum ya? Oke, ini sudah ke binomial sebenarnya. Berarti yang akan kita pelajari sekarang sudah dibaca, sudah dipelajari sebelumnya. Baik, saya lanjutkan. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Oke, hari ini kita terkait dengan ya distribusi peluang ya. Mohon maaf, distribusi peluang ya. Khusus hari ini kita terkait dengan distribusi peluang diskrit. Ya, apa itu distribusi peluang diskrit? Ya, oke kita akan bahas itu. Ya, contohnya tadi binomial, Poisson dan lain-lain. Ya, terlihat screen sharing saya? Terlihat ya? Terlihat Pak. Ya, terlihat Pak. Bentar ya. Ya, sebelumnya ada yang keberatan saya pakai Gmail? Siap tidak Pak? Udah ya, khawatir mungkin ada yang keberatan ya, nanti disampaikan saja misalkan kalau misalkan pakai Gmail ya. Oke, ya hari ini terkait dengan distribusi probabilitas ya, kita akan melihat bagaimana sih menghitung distribusi probabilitas. Nah, saya sampaikan kembali, review kembali ya. Bab 1 kita terkait dengan apa itu statistika, kemudian ada cara ukuran pemusatan, ukuran varians ya. Nah, bab 1 kemarin ya kita belajar bagaimana mendeskriptifkan data dari data utuh. Sekali lagi ya, dari data utuh, misalkan tadi IQ score, kita punya data utuhnya, kemudian dicari rata-ratanya, dicari standar deviasinya, ya, itu adalah bab 1. Ya. Kemudian di bab 2 dijadikan misalkan dia sebaran frekuensi, sebaran histogram, ya, seperti itu, mencari histogram, mencari sebarannya. Ya. Bab 3, ya, kita terkait dengan, apa bab 3? Apa, saya lupa, bab 3 yang ingat? Deskriptif ya?
metode deskriptif ya terkait dengan sama ya, terkait dengan parameter dalam suatu data itu ada ukuran pemusatan, ada ukuran varian. Nah, itu semua ya didapatkan dari data misalkan raw data tadi ya. Nah, kemudian di bab 3 ya belajar bagaimana ukuran atau parameter data tadi didapatkan dari suatu hasil sebaran data ya. Sebaran data itu misalkan tadi interval data, histogram ya, bagaimana menghitung parameter datanya yaitu rata-rata misalkan histogram. Rata-rata atau variansi. Nah, kemudian bab 4 terkait dengan probabilitas ya. Berapa sih probabilitas suatu kejadian ketika dipilih suatu acak ya. Misalkan berapa probabilitasnya seperti itu ada probabilitas. Nah, di bab 5 ini kita akan dari raw data tadi ya, raw data sample space ya. Kemudian kita akan hitung misalkan frekuensinya menjadi di bab 2 tersebut ya, frekuensi. Kemudian bab 3 akan dihitung, misalkan bab 12 akan dihitung ukuran pemusatan dan ukuran variasinya ya. Bab 4 kita akan mengukur peluangnya, berapa peluang-peluangnya. Kemudian bab 5 kita akan menggabungkan bab 2, bab 3 itu ke bab 2, bab 3, bab 4 itu menjadi distribusi peluang ya. Itu adalah terkait dengan bab 5. Bagaimana cara menentukan distribusi peluang ya. Kita akan berbicara di bab ini terkait dengan konsep menentukan distribusi peluang secara umum. Satu itu, yang kedua distribusi peluang binomial ya. Tadi contohnya sudah ada ya. Misalkan kurang dari 1, kalau misalkan dia buruk atau baik, ya atau tidak ya, bagus atau tidak. Misalkan kalau kalian di bea cukai misalkan ya kontainer ini misalkan dari 100 kontainer kedapatan misalkan ada narkoba atau tidak. Kalau tadi wajib pajak kan misalkan asumsinya 10% patuh atau tidak. Nah, seperti itu. Dia ada 2 ya binomial. Nah, kemudian Poisson. Kemudian satu lagi Poisson yaitu terkait dengan sebaran Poisson. Bedanya apa sih Poisson sama binomial? Ya, kita akan lihat hari ini ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan variabel diskrit. Ya, kalian sudah belajar pada awal ya bab 1. Variabel diskrit itu adalah ya variabel ya ketika dapat dihitung ya, dapat ditentukan walaupun nanti misalkan tak hingga. Contohnya jumlah mahasiswa 1, 2, 3, 4 itu adalah diskrit ya, tidak mungkin jumlah mahasiswa nanti 1 ada 1,5 ya, kabur semua nanti ada setengah kan, siapa yang setengahnya kan gitu kan. Itu mahasiswa misalkan juga atau jumlah anak ya 1, 2, nah itu atau ya tidak, ya itu adalah diskrit ya. Variabel acak diskrit ya, contohnya ketika nanti kita akan menggunakan expected value atau nilai tengah yaitu menggunakan sigma ya, sigma itu adalah diskrit ya. Kemudian ada variabel continue ya, ada variabel continue yaitu contohnya misalkan dari angka 1 sampai angka 2 saja, variabel continue itu banyak, ada 1,1, 1,2, 1,3 sampai 1 sekian. Dan dilambangkan biasanya ketika kita menggunakan expected value ya, nilai yang diharapkan dari variabel continue ya, itu menggunakan namanya integral ya. Beda ya, kalau diskrit tadi menggunakan sigma, kalau continue dia menggunakan integral. Oke. Variabel continue akan kita bahas di bab selanjutnya ya, contohnya ada. Oke, hari ini kita akan terkait dengan ini. Nah, konsepnya ada di sini rekan-rekan. Nah, ada di sini chapter 5. Ya. Bedanya adalah ini adalah data mentah. Ya, ketika kita punya data mentah di sini, ya, kita punya sample space kan, ya, SS, kita punya SS di sini, ya, kita punya SS, ya. Kalau ini sedikit, gampang ya SS-nya. Ini adalah misalkan apa? Jumlah kelahiran, 2 kelahiran kan, 2 kelahiran, misalkan 2 kelahiran kalau sample space-nya kan gampang ya. Kalau dia sedikit mungkin pakai ini bisa LL, apalagi LP. Ya, sorry, ini agak susah ya, dan lain-lain kan. Ada 4 ya, ada 4 kombinasi. Ini adalah data mentah. Ya. Kemudian misalkan dia diulang berapa kali, ya, diamati berapa kali ya dari kata kelahiran. Misalkan ada 2 kelahiran diamati berapa kali. Nah, misalkan kayak contoh Mas Risanto nanti ya, istrinya melahirkan, misalkan ini anak kedua, ya sama sebenarnya dia bisa laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki atau perempuan. Ya. Itu, nah. Dari data mentah ini, chapter 2, kita berbicara terhadap ini. Nah, berapa sih X atau perempuan yang akan lahir? 0, 1, 2. Berapa frekuensinya ketika kita melakukan pengamatan sebesar 100 kali, misalkan frekuensinya ini, 27, 56, 17. Nah,
setelah kita punya ini frekuensi dan X, kita bisa menghitung X bar dan S-nya. Ya, bisa dari sini atau bisa dari sini langsung kan? Kalau ininya numerik langsung, bisa di sini langsung kan? Misalkan di sini itu adalah IQ score. Ya, ketika IQ score, kita bisa X bar S bisa dari sini langsung. Kalau dia udah bentuknya distribusi, bisa di sini. Nah, ya, atau di chapter 4 kita bisa menggunakan peluang. Peluang dia perempuannya 0 sekian, perempuannya 1 sekian, perempuannya 2 sekian. Gampang kan? Di sini kan ada 4 kemungkinan. Kalau perempuannya 0 yaitu laki-laki, perempuannya 1 laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, perempuannya 2 perempuan-perempuannya. Jadi ini peluangnya. Ya, ini bab 4. Nah, dari sini baru kita jadikan ini ya. Yang tadinya X 0, 1, 2, 3 dan frekuensi kita gabungkan 0, 1, 2 menjadi peluang X-nya. Nah, dari peluang X ini kemudian kita bisa mencari namanya parameter data itu, yaitu dengan nah ini, mencari ini sama ya. Yang tadi misalkan X-nya ini, S-nya ini, sekarang jadi ini. Mu-nya 1, ragamnya macam ya. Seperti ini rekan-rekan konsepnya di bab 5 ini kita akan berbicara ini bagaimana menentukan ini. Nah, bagaimana menentukan ini ya, tergantung ini ya. Nah, tergantung peluangnya ya. Dia peluangnya seperti apa sih? Apa peluang diskrit, dan lain-lain. Gitu. Nah, itu terkait pendahuluannya ya. Udah dimengerti ya. Oke, sekarang konsep umum berkaitan dengan distribusi probabilitas ya. Distribusi probabilitas memberikan nilai probabilitas untuk setiap nilai variabel yang ditentukan secara kebetulan ya. Secara kebetulan ya. Nah, contoh kebetulan itu ya tadi, misalkan saya iniin koin ya, 1000 kali koin. Ya, 1000 kali koin ketika misalkan didapetin kan peluangnya pasti sama ya, 0,5 sehingga sebenarnya kemungkinan besar maka terjadinya gambar misalkan mendekati 500, terjadinya angka juga mendekati 500 ya. Karena itu kalau terjadi kebetulan ya. Kebetulan artinya di koinnya itu tidak misalkan kita boboti, tidak kasih pemberat dan lain-lain ya. Gitu. Nah, kemudian kita juga membahas ya terkait ini misalkan tadi keluar gambar, keluar angka ya, ada yang namanya misalkan kejadian yang tidak biasa, unusual ya. Contoh yang tidak biasa itu ya kita sebut misalkan tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dia bisa saja terjadi, tapi tidak mungkin secara kebetulan. Karena kalau kita ulang lagi percobaan itu, ya kemungkinan besar tidak akan terjadi, ya. Karena maka disebut tidak terjadi secara kebetulan. Contohnya, saya melemparkan koin 1000 kali. Ya. Ketika itu kan kalau misalkan 1000 kali, ya saya sampaikan karena peluangnya setengah-setengah, maka peluang angka dan jumlah angka dan jumlah gambar harusnya 500 kan mendekati 500. Ternyata saya mendapatkan angka sampai 992 misalkan. Nah, angkanya banyak tuh 992 sedangkan gambarnya hanya 8. Nah, kalau menurut kalian itu biasa seperti itu atau itu disebut tidak biasa? Ya, itu kemungkinan tidak biasa ya. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan kan. Ya, itu memang tidak biasa. Nah, buktinya ya, kita bisa membuktikan itu ya. Bisa membuktikan dengan dua cara ya, unusual itu. Berdasarkan nilai X 992-nya, ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan nilai itu unusual, ya. Misalkan mu plus minus 2 sigma, ya. Jika di luar itu maka unusual. Itu berdasarkan nilai X-nya. Atau kita berdasarkan nilai probability-nya. Berapa sih peluang X 992 itu terjadi? Jika peluang, kan tadi harusnya peluangnya kan 0,5 ya, mendekati 0,5 karena kan hanya ada dua sisi ya. Ternyata jika peluangnya itu kurang dari 0,05 misalkan atau alfa yang kita gunakan misalkan 0,01, maka itu dianggap unusual karena ya tidak biasa terjadi ya. Mungkin hanya dari tadi ya dari beberapa kali perlakuan ya, mungkin baru itu yang terjadi ya. Jadi itu kemudian shock ya tidak terjadi secara kebetulan. Seperti itu ya konsep intinya. Nah, kita terkait dengan variabel acak, apa sih variabel acak itu tadi ya, dia terjadi secara kebetulan, misalkan kan, untuk setiap hasil dari suatu prosedur. Ya. Distribusi probabilitas dia memberikan peluang, ya, mana nih?
memberikan nilai probabilitas untuk setiap kemungkinan kebetulan tadi. Ya, misalkan ya melempar sebuah koin. Ya, oke, kebetulan keluar angka. Oke, saya bisa tanya nggak? Berapa sih peluang munculnya angka? Nah, inilah yang disebut distribusi probabilitas ya. Memberikan nilai probabilitas terhadap nilai variabel acak yang muncul. Tadi misalkan X-nya gambar, X-nya angka, maka peluangnya karena dia cuma ada dua sisi ya setengah-setengah misalkan seperti itu ya. Oke, itu distribusi probabilitas. Nah, kemudian variabel acak itu ada dua ya, ada discrete dan continue. Nah, discrete ini ya dia dapat dihitung walaupun nilainya tak terhingga. Contoh, jumlah penduduk ya, bisa dihitung kan 1, 2, 3 walaupun tak terhingga, misalkan kita nggak tahu misalkan sampai ada 200 juta, 300 juta atau bisa lebih kan, bisa sampai tak terhingga, bisa nambah terus. Adalah discrete ya. Kemudian continue, dia juga dapat dihitung ya. Tapi dia tanpa celah atau nilainya nilainya tak terhingga ya. Dan dia biasanya kalau continue itu biasanya tidak dapat dihitung karena tanpa celah ya. Dia tanpa celah ya. Walaupun ya nilainya sama tak terhingga. Contohnya tidak dapat dihitung itu contohnya misalkan angka 10. Berapa sih angka yang terdapat di angka 10 dan 11? Misalkan ada yang menjawab 10 angka Pak, berapa? 10,1, 10,2, 10,3 sampai 10,9 sampai 11. Tapi di celah-celah itu kan masih ada 10,11, 10. Nah itu adalah disebut continue ya. Atau misalkan berat badan, tinggi badan kan. Ya kalau kita bulatkan biasanya kan dua angka di belakang koma. Tapi kalau tidak kita bulatkan itu bisa continue kan. Continue kan terus ya tanpa celah ya. Rapot gitu tanpa celah ya. Pasti ada di setiap titik penggarisnya. Kalau penggaris itu kan discrete ya. Ya, sebenarnya discrete kalau penggarisnya ada 1, 2, 3 ya. 1 0,5 dan dia diam. Tapi kalau misalkan yang continue ya, harusnya timbangan yang elektrik tuh. Timbangan elektrik itu ketika kita nimbang, kalau dia ini kan berubah terus ya, gitu. Itu continue ya, bisa dibeda-bedakan ya. Nah, ciri khas probabilitas discrete, hari ini kita akan belajar discrete, yaitu kalau discrete dia ada seperti ini. Sigma ya. Expected value-nya ada sigmanya. Ya, ada sigmanya. Ya. Dia variabel acak numerik X yang nilainya dikaitkan dengan probabilitas, jumlah nilai probabilitasnya ada 1 tetap. Nah, ya, kalau kita bilang discrete, ketika kita menggunakan expected value-nya berapa, maka dia menggunakan sigma ini. Ya, ingat ya, dia menggunakan sigma jumlah. Kenapa dia jumlah? Sama tadi kan ketika kita menyebutkan jumlah mahasiswa, jumlahnya ada 1, tambah 2, tambah 1, tambah 1, jadi 2, 3, 4, sampai 30. Itu adalah jumlah. Nah, kalau dia continue, maka ada yang namanya kalian belajar mungkin di sini integral ya. Nah, integral ini adalah fungsi kerapatan dari variabel continue. Jadi, dia setiap titiknya itu ada angka. Nah, tidak bisa dipecah. Ya, itu. Nilai probabilitasnya sama antara 0 dan 1. Tapi fungsi kerapatannya, ya, expected value-nya beda. Ini adalah sigma, di sini adalah integral namanya. Ya. Kita akan bicara itu nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kita ada histogram nih. Histogram probabilitas, bedanya apa sih sama histogram biasa? Sama ya sebenarnya. Yang bedanya di sini. Kalau histogram probability, di sini adalah terkait dengan probabilitas. Ya. Kalau histogram biasa kan misalnya di sini terkait frekuensi ya. F frekuensi atau frekuensi kumulatif kan. Ya, bedanya di sini saja ya. Sama distributas ya. Bagaimana cara membuat ini? Ya tentukan dulu X-nya berapa ya. Kayak tadi kan laki-laki perempuan, X-nya berapa, kemudian probabilitasnya ya. Tentukan sama seperti kalian membuat histogram ya. Di sininya berapa, kemudian frekuensinya berapa. Oke. Seperti itu. Ya, saya boleh minta keluangan waktu kalian ya. Saya dengarkan azan dulu mungkin sebentar. Jadi, di tempat saya udah mulai azan, mungkin di tempat kalian juga sudah mulai azan ya. Mungkin barangkali karena nanti saling terus-menerus ya, mungkin sekitar 2-3 menit atau 4 menit, mungkin maksimal 5 menit ya. Tunggu mungkin saya minta keluangan waktu kalian untuk mendengarkan azan sebentar ya.
Terima kasih.
didapatkan itu tidak ditambah lagi jadi firman. Inilah yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Irfan, mana pemerintah mencoba memenuhi kebutuhan suplai atas Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya ya, berkenan menunggu. Masih terdengar suara saya? Siap, masih Pak. Siap, masih Pak. Masih ya. Screen sharing saya masih terlihat? Masih terlihat Pak, siap. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan. Oke, ini tadi distribusi probabilitas ya, kemudian nah, bagaimana mencari ya parameter, bagaimana mencari parameter dalam suatu data ketika data yang tersedia merupakan distribusi probabilitas. Ya, kita menggunakan ini ya. Untuk mencari parameter nilai tengah, kita menggunakan ini mu sama dengan sigma x dikali px. Nah, sekali lagi ya, di sini banyak menggunakan sigma ya, x kali px ya. X dikali peluangnya, kemudian varians atau ragam kuadrat X min mu kali PX seperti ini ya. Ini adalah rumus yang lainnya, dan ini untuk standar deviasi ya, square root dari sigma kuadrat ya. Ini ya untuk mencari parameternya ya. Nah, ini adalah ketika ya distribusi peluang secara umum ya, konsepnya ya, bahwa itu adalah ketika terjadi seperti itu, kita punya X, kita punya PS, kita X punya PX, jelas ya, X-nya apa, PX-nya apa, ketika punya seperti itu jelas, maka kita menggunakan ini ya, ketika sampel space-nya jelas ya, kita menggunakan ini ya, X-nya 1, 2, 3, kita menggunakan ini. Nah, bagaimana kalau misalkan sampel space-nya banyak ya, dan dia terkait dengan distribusi tertentu, nah itu bisa kita cari nanti di, misalkan contohnya binomial, oke, ini terkait dengan seperti itunya. Nah, ini adalah expected value yang diharapkan, nilai yang diharapkan ya, mewakili nilai rata-rata. Jadi expected value itu mewakili nilai rata-ratanya ya. Rumusnya sama ini ya, X kali PX ya. Tadi ya, expected value sama dengan X kali PX yang tadi mu ya. Mu gitu. Nah, dari contoh yang tadi, ketika kita punya X perempuan misalkan kan, perempuan ya. Ketika X perempuan 0, 1, 2, maka peluang X-nya kan seperti ini. Nah, yaitu cari rata-rata dan variasinya, ya. Rata-rata itu adalah X dikali PX, kemudian nanti dijumlahkan di sini dapat berapa. Kalau standar variasi adalah ya X dikurangi mu, ya, dikali PX, X dikurangi mu dikali PX, dapat di sini berapa variasinya, jumlahkan, dan standar deviasi adalah SQRT dari sini. Oke, seperti itu. Nah, contohnya ini adalah X kali PX menjadi mu rata-rata ya, ini adalah ragam atau variasi segini. Kemudian berapa standar deviasinya? Standar deviasinya ini ya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Nah, kemudian di sini juga kita melihat adanya nilai yang apa, unusual ya, yang tidak wajar, yang tidak lazim ya. Kategori nilai yang tidak lazim itu adalah mu mu plus minus 2 sigma ya, 2 sigma. Mu plus minus 2 sigma. Jadi ketika misalkan tadi contohnya saya mendapatkan koin ya, ketika melempar 1000 kali koin ya, kemudian saya mendapatkan angka nilai X-nya misalkan ya. X-nya misalkan nilai angka itu adalah 992 ya misalkan. Apakah ini lazim? Nah, kita bisa ngecek berdasarkan ini ya. Apakah nanti nilai X itu lebih dari sini? Kalau lebih dari sini maka disebut tak lazim ya. Oke. Nah, ini cara menghitungnya, batasnya berapa sih lazim atau tidak lazim? Kalau tadi dari nilai anak tadi misalkan mu plus minus 2 ya, dapat ini misalkan nilai lazimnya 2,4, unusualnya misalkan minus 0,04 ya. Minimum yang itu jumlah anak ya, karena ini jumlah anak ya, nggak mungkin ya ada 2,4 sama 0,4 ya. Maka dari itu ya, dan karena anaknya 2 kan, nah, tadi kan 2 ya contohnya, maka ini dibulatkan ya pasti kedua ya, 2. Berarti unusual value itu adalah 2
2 itu misalkan laki-laki, perempuan, ya, karena kemungkinan unusual value atau di sini minus, ya, nggak mungkin ya, ini karena contohnya 2 ya, kali dan jumlah anak ya harusnya ini nggak mungkin minus 0,4 ya, karena jumlah anak kan harusnya 0 saja kan, gitu, 0. Ya, tergantung konteksnya apa. Kalau anak ya harusnya 0 ya, nggak mungkin kalau misalkan berat badan mungkin bisa ya, gitu. Nah, contoh lagi bahwa umumnya kita mengasumsikan sebuah koin itu adalah adil, fair ya, tidak diberat sebelahkan ya. Kemudian jika dilakukan percobaan 1000 kali, misalkan ini N 1000 kali, kemudian pelemparan satu buah koin ya, dan muncul gambar sebanyak, nah ini misalnya muncul gambar 992 kali ya. Kalau seperti ini saya menganggap bahwa 992 kali ini 1000 kali ya. Nah, berarti kan banyak banget nih keluar gambarnya. Kalau dari peluangnya kan sebenarnya 0,5 ya, setengah ya. Ini peluangnya kan. Ya, mohon maaf ya, mohon berkenan untuk menunggu sebentar lagi ya. Baik, terima kasih untuk berkenan menunggu ya. Selanjutnya kembali ya. Masih terlihat screen sharing saya ya? Ya, makasih Pak. Oke, baik, masih terlihat screen sharing saya ya. Di sini ketika kita melempar 1000 kali koin, dia muncul 992 angka ya. Apakah kita dapat menyimpulkan bahwa asumsi koin itu adalah adil? Ya. Adil atau tidak ya? Nah, kita bisa nih melihat ya, menentukan. Nah, oke, nah ini cara melihat bahwa kejadian X tadi itu unusual, biasa ya, karena terjadian tadi definisi acak itu adalah biasa terjadi ya, berdasarkan kebiasaan terjadi ya, kenyataan terjadi ya, kita bisa menggunakan peluang ya. Salah satu kalau tadi kan menggunakan nilai X-nya atau menggunakan peluangnya sekarang. Nah, peluangnya jika X tadi atau X-nya lebih, misalkan 992 atau lebih, dia kurang dari 0,5, maka kita sebut dia unusual. Karena kita bisa menyatakan bahwa peluang X atau gambar tadi sebesar 992 atau lebih terjadi, ya itu kurang dari 0,5. Nah, kalau kurang dari 0,05 berarti kemarin kita ketika melihat cara membaca peluang, kalau dia kecil peluangnya, maka itu kemungkinan besar tidak terjadi kan, seperti itu ya. Nah, kalau yang rendah juga sama, jika X atau lebih kecilnya, misalkan tadi kan yang kecilnya angkanya hanya 8. Nah,
Kalau angka 8 ini tadi misalkan peluangnya kurang dari 0,05 atau kecil, ya kecil, maka kita juga bisa menyebutkan bahwa peluang X ini unusual ya, X sebesar 8 ini unusual, karena peluangnya itu sangat kecil terjadi ya, kurang dari 0,05. Nah itu terkait dengan distribusi probabilitas ya rekan-rekan semuanya, secara umum ya, ketika sampel space-nya dapat dan lain-lain, kita bisa menggunakan bagaimana mengukur parameternya, yaitu X dikali PX gitu. Oke. Saya lanjutkan terkait dengan distribusi probabilitas binomial. Nah, tadi sudah ada yang ditanyakan ya terkait dengan latihan soal ya, artinya kalian praktis dulu ya sebelum kita membahas ini ya. Nah, kita ada terkait dengan binomial. Binomial ini merupakan suatu peluang diskrit ya, di mana hasilnya ada 2 kategori ya, hanya 2 kategori ya, misalkan benar atau salah gitu. Binomial, diskrit, dan 2 kategori ya, serta peluangnya tetap. Nah ini ya di seluruh binomial jumlah percobaannya terbatas ya, misalkan ini 100.000, percobaannya independen ya, 2 kategori sukses atau gagal biasanya seperti itu ya, probabilitas setiap percobaannya sama. Nah ini ya, ini ada terkait dengan binomial ya. S itu sukses, F itu gagal, dan ingat ya, P ini dia adalah merujuk pada sukses. Nah, kalau nanti tadi ada yang tanyakan, Pak, kalau saya balikan boleh nggak dibalikan, misalkan X yang ini, ya silakan. Ketika dibalikan, maka ini juga dibalikan kan, P ini karena terkait dengan sukses. Ya, kemudian Q, ya dia gagal. Ya, seperti itu ya untuk binomial. Nah, notasinya N menunjukkan jumlah percobaan, ya, X berupa bilangan 0 dan N inklusif, ya, bisa dihitung tadi, probabilitasnya sukses dari beberapa kali cobaan, P, Q-nya gagal dari beberapa kali cobaan, PX, ya, peluang memperoleh probabilitas X, tepat X, ya, lihat ya, tepat X. Nah, kalau tadi yang dicontoh, ya, kurang dari, ya, lebih dari, nah seperti itu. Kalau ini kan tepat X, ya, tepat X, ya, kalau tepat X, ya. Nah, kemudian pastikan bahwa X dan P keduanya mengacu pada kategori satu yang sama, misalkan sukses, ya, atau gagal. Bisa diputar, dia dibalik, asalkan dia mengacu pada kategori yang sama, karena X itu terkait dengan P, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa dia misalkan independen atau enggak, ya, sampelnya, kita bisa menggunakan kaidah ketika kita belajar minggu sebelumnya, yaitu jika N kurang dari 0,05 N besar, maka dianggap sebagai independen. Ya. Contohnya ini ada misalkan orang dewasa dipilih secara acak, probabilitasnya 0,25, tahu, ya, tahu nih, ada tahu berarti ada tidak tahu kan? Berarti binomial. Kalau di sini kemungkinan dia binomial, ini acak. 3 dari 5 orang dewasa dipilih secara acak mengetahui tentang Twitter. Nah, 3 dari 5, berarti X-nya 3, X-nya 3, N-nya 5. Ya, ini apakah prosedur ini binomial? Misalkan ya, kenapa? Karena misalkan peluangnya sama, peluang suksesnya sama, 0,85, satu itu. Terdapat 2 ketentuan, tahu dan tidak tahu, ya, yaitu, ya, kemudian N-nya terbatas, N-nya ada 5, nah, gitu ya. Ini adalah terkait dengan binomialnya. Ya, nah ini adalah ada 3 metode untuk menentukan probabilitas sesuai dengan variabel acak X dalam distribusi binomial. Ya, pertama ini, ya, ada 3 metode ya. Pertama, menggunakan rumus ini rumus probabilitas binomial. Ini adalah terkait dengan sample space sebenarnya, berapa kali caranya, ini adalah terkait dengan peluangnya. Nah, kalian harus ingat ya, P ini terkait dengan X. Nah, ya, ingat nih, kalaupun memang dibulak-balik, P ini pasti, misalkan P ini sukses, ya, X ini sukses, P-nya sukses. Nah, kalau misalkan saya mau tukar X ini gagal, ya P-nya gagal, ya, tergantung nanti definisi kalian. Ya. Q sama dengan N min X, ya. Begini, ini rumus probabilitasnya, N jumlah percobaan, X sukses dikali N percobaan, P probabilitas sukses, Q probabilitas gagal.
Oke, itu adalah pertama kita bisa menggunakan itu. Nah, kalau tadi kalian misalkan diketahui, nah kan ini sampel space nih. Kalau sampel space-nya diketahui, sebenarnya gampang kan? Ya, ketika itu kalian bisa menggunakan X, PX berapa sih? Apa namanya peluangnya? Gampang ya seperti itu. Tapi kalau ininya besar, ya pakai ini sebenarnya ya mencari peluangnya kan. Peluangnya adalah kemungkinan faktornya berapa dikali peluangnya ya. Itu bisa menggunakan teknologi ya. Kalau misalkan acak atau enggak ya. Ya ini buat nanti aplikasi kalian di kantor terus atau menggunakan appendix A. Ya, akan tetapi appendix yang dihasilkan dari apa namanya buku Triola ini N-nya terbatas ya. N-nya seingat saya hanya sampai dengan berapa tuh? 12 atau 8 di buku di appendix itu. Coba saya lihat ya. Appendix. Ini terlihat screen share-nya berubah ya. Lihat. Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Siap, masih, Pak. Ya. Oke, ini contohnya adalah appendix. Nah, ini appendix A. Nah, appendix A. Nah, ini binomial probabilities ya. Jadi ini cuma sampai 8 nih. Nah, appendix-nya P-nya berapa, X-nya berapa. Jadi bisa menggunakan ini juga ya. Untuk apa namanya binomial ya. Kalau misalkan ini tidak ada ya kalian harus pakai ini. Nah ini ya binomial pakai ini. Oke. Nah, itu terkait dengan binomial ya. Ini contoh tadi kalau misalkan n-nya 5, x-nya 3, p-nya 0,85, q-nya berapa x tepat 3. Nah, x tepat 3 tinggal dijadikan ya x sama dengan sekian ya, dapat ini. Sekali lagi saya sampaikan mungkin kalau misalkan dalam peluang ya usahakan ya dalam bentuk desimal seperti ini atau langsung dalam persen boleh. Ini jangan sampai misalkan cara membaca dalam 1/3 seperti ini ya. Kalau dalam persen kan sudah kelihatan bahwa peluang itu adalah dari 0 sampai 100% atau dari angka 1 angka 0 sampai 1 ya. Gitu. Nah ini probability ini ya jumlah memperoleh X sukses di antara n percobaan atau sample space-nya bisa ini ada terkait peluang probabilitasnya. Ya. Probabilitas memperoleh X sukses di antara N percobaan untuk satu urutan tertentu. Jadi kalau misalnya tanya berapa probabilitas X sukses di antara N percobaan, ya kalian tinggal menghitung ini saja. Peluang X sukses di berapa N percobaan. Nah, itu terkait dengan binomial. Rekan-rekan semua ada yang ditanyakan? Belum? Cukup? Belum ngerti ya? Ada yang tanyakan, silakan kalau tanyakan sebelum saya ke parameter distribusi binomial dan lanjut ke probabilitas Poisson. Ada yang tanyakan? Belum? Baik, ya. Kalau belum, ya, saya lanjut. Nah, ini adalah parameter distribusi binomial, ya. Karakteristiknya apa sih parameter distribusi binomial? Baik pemusatan, variasi atau distribusi ya. Kalau tadi kan kita menggunakan sigma ya, nah, kalian masih belajar sigma, X kali PX, nah kalau di binomial seperti apa? Karena kan kita X-nya misalkan banyak ya PX-nya juga kita banyak tergantung dari X-nya. Boleh menggunakan ini, silakan ketika misalkan X-nya diketahui, misalkan tadi ya, X-nya minimal 1 ya, saya coba X1, X2, X3, X4 sampai ke X misalkan 50, boleh silakan seperti itu. Atau ada tertentu ya konsep khusus terkait dengan binomial. Nah ini ada terkait binomialnya ya. Rata-rata ya mu itu adalah n kali p. Ya langsung ya. Nah, kalau kalian mau menggunakan ini silakan misalkan x0 kali px sekian, x1 kali px sekian, misalkan sampai x-nya 50 silakan mau seperti itu. Tapi ada ternyata khusus untuk binomial menggunakan ini lebih cepat. Kemudian variasi juga sama lebih cepat n kali p kali q. Standar deviasi ya square root-nya ya gitu. Oke. Nah ini adalah terkait dengan unusual value-nya sama mu plus minus 2 sigma ya. Oke, ini contohnya ya. Nah tadi ya McDonald tingkat pengakuan 95%. Kelompok FGD terdiri dari 12 orang. Nah N-nya 12 orang nih.
ketika N 12 orang, berapa sih unusualnya, misal, atau berapa sih mu-nya? Ya, mu-nya ya tinggal langsung ditarik ya. Karena dia misalkan binomial, mu-nya langsung N kali P. Nah, soalnya mu-nya 11,4. Tapi sekali lagi ini karena orang ya, karena orang ini pasti dibulatkan. Misalkan ini 11. Misalkan ya, karena orang kan, ya. Kemudian ya, kalau sampel mungkin ini dibuatkan ke atas nih, ya, buatkan ke atas. Misalkan ini sigma, sigmanya berapa? Oh, dapatnya 0,7 sekian. Kalau dibuatkan segini. Karena pembulatan ini nanti berpengaruh ketika menghitung selanjutnya misalkan. Ini adalah cara menghitung ketika dia binomial. Oke. Nah ini contohnya bagaimana kalau dia menentukan ada sesuatu unusual. Nah ini mu-nya tadi 11,4. Nah ini kalau tidak dibulatkan ya 11,4 tetap ya ininya 2 mu tapi ini udah dibulatkan nih. Sigmanya sudah dibulatkan jadi 0,8 sehingga dia dapat 13 orang. Ya, unusualnya 13 orang. Aneh enggak? Aneh ya. N-nya aja ada 12. Ya. Sedangkan unusualnya ada 13. Sehingga sebenarnya karena ini kan sebenarnya pembulatan nih. Ini pembulat harusnya kalau ini dibulatkan 11, ini juga harusnya tidak dibulatkan 0,7. Kalau misalkan ini mau 0,7 ya ini 11 nggak apa-apa, artinya konsisten dibulatkannya nanti saja gitu kan. Tapi yang ini tidak dibulatkan, yang ini udah dibulatkan sehingga 13. Sehingga kita bisa menyebutkan sebenarnya ya unusual value-nya itu adalah 12 bukan 13 karena udah maksimalnya aja udah 12 ya. Nah, maksimalnya 12. Kemudian yang minimumnya berapa? Minimumnya 9,8. Misalnya 10 orang. Ya. 10 orang terkait dengan unusual rendahnya ya. Nah berarti jika suatu kelompok terdiri 12 orang ya dan 12 orang itu semuanya mengenali McDonald maka disebut tidak lazim, unusual. Itu terkait dengan cara menentukan unusual dari huruf dari nilai numeriknya, nilai X-nya. Ya. Kalau menggunakan probability silakan dicari lagi apakah probability mendapatkan X12 ini kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 maka dia disebut juga dengan ya unusual. Oke. Nah, itu terkait dengan binomial rekan-rekan semuanya ya. Sebelum saya ke Poisson, ada yang ditanyakan sampai di sini ya kan? Cukup? Kalau ada yang ditanyakan sampai sini, ada yang ditanyakan? Itu terkait dengan binomial? Ada yang ditanyakan? Belum? Belum ya? Siap belum, Pak? Oke, kalau belum, saya lanjutkan ya. Sebelum ke Poisson, ya. Dan, oke. Sebelum saya melanjutkan ke Poisson, ya. Dan, sebentar. Adalah mana saya? Oke. Oke, baik. Oke, pada ditanyakan untuk binomial ya. Sebentar. Oke. Oke, baik ya. Silakan dicek WhatsApp grupnya.
Baik ya, oke. Saya sudah sampaikan di WhatsApp group ya. Sebelum saya ke Poisson, kita akan coba mengerjakan dulu terkait dengan binomial. Silakan dikerjakan dulu. Saya akan membuat rumahnya di Google Classroom. Biasa disampaikan di Google Classroom. Dan nanti akan coba kita bahas ya. Silakan presentasi dari kalian yang sudah selesai ya. Nanti saya akan coba lihat bedanya cara menentukan terkait dengan binomial ini ya. Baik, sekian dari saya. Mungkin sampai 30 menit ke depan ya. Silakan dikerjakan terkait dengan materi latihan statistikanya. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup jelas? Sebelum saya lanjutkan nanti ke Poisson. Sudah ada? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, saya cukupkan ya. Silakan mau Gmail